Di Lukas pasal yang ke-17 ya, ayat yang ke-7, kalau bisa selesai sampai ayat yang ke-37, yaitu ada 3 perikop ya di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, kemarin kita sudah belajar tentang nasihat Tuhan Yesus ya di pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yaitu tentang penyesatan, kemudian harus mengampuni, ya, lalu tentang iman kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara, di Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, yaitu tentang tuan dan hamba. Mari kita lihat dulu ayatnya, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus ya, dikatakan perumpamaan, juga merupakan kisah nyata ya antara tuan dan hamba. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat ini, saudara, maka hamba itu tadi dikatakan siap melaksanakan tugasnya. Jadi tuannya tadi berkata, sediakanlah makanan bagiku dan ikatlah pinggangmu. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-7. Nah, kita lihat di situ melayani Tuhan sampai selesai makan dan minum. Dan sesudah itu hamba boleh makan dan minum. Jadi kita melihat tuan benar-benar diprioritaskan ya di situ. Memang ada jarak ya saudara antara tuan dengan hamba. Jadi memang seperti itu, beda dengan hamba-hamba sekarang ya. Ini hamba pada zaman Tuhan Yesus di mana tuan dan hamba benar-benar ada gap ya saudara. Jadi tuan harus diprioritaskan, tuan harus diutamakan, tuan harus dilayani. Nah, setelah itu hamba boleh makan, saudara. Nah, berikutnya dikatakan tidak pernah diberi ucapan terima kasih. Nah, kalau saudara lihat ayat yang ke-9 tadi, setelah melayani, ya, memberi makan dan minum, saudara, ayat yang ke-9, adakah ia, yaitu tuan, berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara, tidak. Tuan tidak wajib mengucapkan terima kasih kepada hambanya. Nah, hamba yang wajib mengucapkan terima kasih kepada tuannya. Nah, saudara ya, kita bisa melihat, saudara, kalau kita tidak diberi ucapan terima kasih, ya kita ada perasaan, ya kok sudah kita tolong, istilahnya kita beri, kok tidak terima kasih gitu ya. Saya masih ingat ketika perjalanan ya saudara dari Jember ke Genteng kalau nggak salah. Jajak, saya mau ke Jajak. Tapi bisnya itu Jember ke Genteng ya, mau ke arah Banyuwangi itu ya saudara-saudara. Nah, ketika naik di tengah perjalanan ada seorang ibu yang sedang mengandung ya, waktu itu bisnya penuh Bapak Ibu. Lalu ibu ini nggak dapat tempat duduk ya. Nah, penuh berdesak-desakan, nggak ada tempat duduk. Lalu yang lain juga nggak ada yang mempersilahkan duduk, memberikan tempat duduknya, saudara. Lalu saya pikir sudah dekat, Bapak Ibu. Ya, ke Genteng itu saya turun di sana itu saya pikir sudah dekat, saudara. Nah, akhirnya ya sudah saya berikan tempat duduk saya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ngomong terima kasih ya enggak, saudara. Gitu ya. Ternyata saya berdiri sampai ke Genteng. Wow, masih jauh, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya ingat ayat ini. Ya, saya ingat ayat ini. Hamba tidak pernah diberi ucapan terima kasih. Nah, ibu itu tadi jadi tuannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah sama sekarang. Di dalam konteks kita melayani Tuhan, melayani sesama, kalau tidak diberi ucapan terima kasih, ya wajar, gitu ya.
Berarti kita ini benar-benar memposisikan diri kita sebagai hamba dan mereka semua adalah Tuhan. Lalu bagian berikutnya dikatakan rendah hati. Ayat yang ke-10 dikatakan, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya apa, saudara? Sebagai seorang hamba harus yang namanya rendah hati. Sampai-sampai berkata, kami ini hamba yang tidak berguna. Ya, tidak layak, mungkin dikatakan begitu ya, saudara. Tidak bisa diperhitungkan, ya. Lalu ketika bisa melakukan, maka memang selayaknya kami bisa melakukannya. Nah, untuk menyimpulkan semuanya itu, Bapak Ibu, sebagai hamba seperti apa untuk lebih jelasnya? Melayani seperti seorang pelayan yang ada di restoran, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini orang Kristen, ya, bukan sebagai hamba Tuhan saja, pendeta katakanlah ya, tidak. Semua orang Kristen ketika kita dalam konteks melayani Tuhan, melayani sesama, Bapak Ibu, melayani di gereja, melayani di lembaga pelayanan seperti yang Bu Lora, ya. Teman saya juga ada di sana, Bu Lora, namanya Pak Eki, gitu ya. Ada juga di sana. Itu kantornya kalau tidak salah di Surabaya itu di Diponegoro ya. Ya, betul ya. Ada 2 teman saya ada di sana, gitu ya. Yang satu namanya, waduh, soalnya baru kenal karena anaknya mau sekolah ke Taiwan ini. Saudara, ya baru tahu. Nah, jadi yang namanya melayani, Bapak Ibu, itu melayani seperti seorang pelayanan di restoran. Kita semua pernah makan di restoran ya, walaupun tidak tiap hari, tapi kan pernah, Bapak Ibu. Lihat, yang namanya pelayan di restoran itu, saudara. Yang pertama, kalau Bapak Ibu amati, ya, dia nggak mempedulikan keadaan situasi kondisi yang sedang dihadapi, dia tetap melayani. Benar nggak? Apakah pernah berkata, aku nggak mau melayani kamu. Kenapa? Melayani mejamu. Aku lagi susah, lagi sumpek. Ada begitu, saudara. Kalau ada ketahuan pimpinannya, bisa dipecat ya, saudara ya. Jadi situasinya, perasaan, hatinya, ya tidak dipedulikan, saudara. Yang penting dia bisa melayani, gitu ya. Lalu yang kedua, diberi ucapan terima kasih, syukur. Nggak diberi ucapan terima kasih juga nggak apa-apa kan. Kadang-kadang kita lupa ngucapin terima kasih, sebab setelah pertama dilayani, selesai karena tugasnya, lalu kita makan, lalu pulang, kita ingat nggak sama mbak atau mas yang melayani kita tadi? Mau ngucapin terima kasih sama dia katakanlah. Enggak, kita langsung pergi saja. Nah, dia nggak diberi ucapan terima kasih pun juga nggak peduli, sudah biasa, yang penting dia tetap melayani para tamu itu tadi. Lalu berikutnya, apakah ada yang mengenal namanya? Walaupun ada namanya di sini ya, saudara-saudara, tahu namanya sekilas gitu saja. Tapi ingat siapa setelah selesai makan, pulang, siapa itu tadi ya? Yang nggak tahu, saudara. Dia nggak diingat namanya juga nggak masalah. Dia tetap melayani tuh tamu-tamu itu tadi. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan perumpamaan Tuhan dan hamba, dia adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hamba, baik orang percaya maupun hamba-hamba Tuhan ya, saudara, kita melayani Tuhan, melayani sesama, ya seperti seorang pelayan restoran. Pernah enggak dia tersinggung, sakit hati, Bapak Ibu? Diperlakukan mungkin kalau manggil coba. Kalau kita pengen nambah es teh atau nambah es jeruk, ya saudara, panggil atau langsung tangan kita aja yang begini, saudara. Mas gitu ya, Bapak Ibu. Ya kenapa? Ya memang begitulah. Ya toh. Mungkin kita kalau digitukan, kita marah, kita tersinggung gitu ya. Tapi orang-orang ini ya sudah biasa. Nah, seharusnya mentalitas pelayan, apalagi dihubungkan dengan melayani Tuhan, saya pikir kok seperti ini ya Bapak Ibu ya, saudara. Ya nggak dianggap orang, ya diperlakukan orang semena-mena, mungkin nggak diperhitungkan sama orang apa yang kita lakukan, ya kita diam saja. Kenapa? Karena memang itu tugas. Ya, bahkan dia berani berkata seperti ayat 10 tadi, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Kalau kami bisa melayani, mengerjakan tugas ini, memang itu tugas kami. Dan itu kebanggaan, itu sukacita kami ketika kami bisa melakukan tugas itu memberkati banyak orang. Nah, saya harap pelayanan kita yang tadi direncanakan, ya, ada beberapa pelayanan kita yang sudah kita lakukan, biarlah kita punya mentalitas seperti seorang pelayan restoran, saudara. Nah, ini harus kita ingat. Nah, itu bagian yang pertama. Lalu saya lanjutkan bagian berikutnya, saudara, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu tentang ke-10 orang kusta. Ya, saya beri judul di situ, si kusta diselamatkan, Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu ayatnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari perikop di atas, saudara, Yesus mengajar tentang tuan dan hamba. Lalu di bagian ini, Yesus memperlakukan dirinya seperti hamba, ya, saudara. Coba ada 10 orang yang sakit kusta, kemudian semuanya sembuh. Nah, ketika semuanya sembuh, harusnya semuanya kan berterima kasih kepada Yesus. Betul ya? Tapi Alkitab mengatakan yang 9 pergi dan tidak pernah kembali, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Wah, ini luar biasa, saudara. Yesus mempermasalahkan, saudara? Enggak. Dia hanya mengatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sudah enggak ada jawaban, ya, Bapak Ibu. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, orang Samaria? Tidak ada jawabannya. Jadi yang 9 tadi kemana? Seolah-olah tidak mengucapkan terima kasih atas kesembuhan itu. Ya sudah, bagi Yesus enggak masalah itu. Tapi yang satu ini yang luar biasa. Orang Samaria. Ya, bahkan orang Yahudi dengan orang Samaria, kata Alkitab, tidak bergaul, ya, musuhan. Itu di Yohanes pasal yang ke-4. Justru orang asing ini, saudara, yang datang kepada Yesus dan berterima kasih. Kita masih ingat ada satu perumpamaan lagi, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria lagi, ya, para imam, orang Lewi lewat saja tidak menolong sesamanya, tapi orang Samaria yang orang asing itu justru peduli kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat orang yang sakit kusta. Nah, kalau menurut hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, Imamat 13 sampai 14, ya. Di situ orang yang sakit kusta, ya ini Bapak Ibu, ya, harus berpakaian cabik-cabik, ya, robek-robek. Lalu rambut dibiarkan terurai, lalu menutupi muka. Saudara, ya, kalau kita lihat di film tuh ninja gitu, ya, kira-kira, Bapak Ibu Saudara. Lalu berseru, najis, kemudian tinggal terasing. Nah, kenapa ada 5 kriteria ini? Orang yang sehat ketika melihat orang yang seperti itu, ya, kalau konteks sekarang kita akan mengatakan gelandangan, Bapak Ibu Saudara, ya, gelandangan gitu, ya. Tapi kalau zaman itu, ini pasti orang sakit kusta. Pakaiannya cabik, rambutnya terurai, lalu menutupi mukanya, dan ini yang penting, berseru najis, supaya apa? Orang yang sehat mendengar langsung menjauh, Bapak Ibu. Makanya di Lukas pasal yang ke-17 tadi, saudara, orang yang sakit kusta tadi berdiri agak jauh, kemudian berteriak. Ya, saya baca jarak jauhnya berapa kira-kira? 45 meter. Kalau saudara ada jarak 45 meter, saudara, berteriak itu sekeras apa?
Ya, 45 meter. Bisa bayangkan saudara? Gitu ya. Kalau kita teriak mungkin tukang bakso yang lihat kita, saudara-saudara. Padahal kita nggak panggil tukang bakso karena baksonya yang dekat dengan kita. Ya toh, akan sulit untuk mendengar dengan jelas. Makanya Alkitab mengatakan dia berteriak. Ini dengan suara yang sangat keras. Saudara, Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Kenapa kasihanilah kami? Karena memang orang yang sehat sudah tidak memanusiakan orang yang sakit kusta ini. Mereka beranggapan orang yang sakit kusta itu sebenarnya sudah mati. Ya, sudah najis, mati. Dan yang kedua, jalan yang dilewati atau katakanlah rumah makan yang dilewati itu sudah menjadi najis juga. Jadi bayangkan perasaan orang yang sakit kusta ini, saudara. Manusia tapi tidak dimanusiawikan. Nah, tinggal tracing harusnya, gitu ya. Tapi memang di sini tidak dijelaskan kenapa kok sampai keluar. Boleh keluar dari rehabilitasi itu kalau sudah sembuh. Tapi memang tidak dijelaskan kenapa sampai 10 orang yang sakit kusta ini, Bapak Ibu, keluar ya, menemui orang-orang. Dan orang yang sehat semua menjauh, Bapak Ibu. Karena dengan ciri-ciri ini ya, pakaiannya, rambutnya, lalu menutupi muka, lalu suara yang terus berseru, najis, najis, najis ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Semua nggak ada yang perhatikan, semua nggak ada yang peduli. Sama seperti di Matius pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 4. Di Matius 5 sampai 7, Yesus itu mengajar ribuan orang. Ya, pengajaran Yesus di atas bukit. Terkenal dengan sebutan pengajaran Yesus di atas bukit. Tapi lihat, ketika turun dari bukit, Matius 8 ayat 1 sampai 4, ketemu orang kusta. Bapak Ibu, pertanyaannya, orang yang mendengar pengajaran Yesus tadi yang ribuan jumlahnya, kemana semua? Nggak ada, saudara, yang masih bersama-sama dengan Yesus lagi. Kenapa? Karena Yesus mau ditemui orang yang sakit kusta. Dan kalau dekat dengan orang yang sakit kusta, saudara, ketularan najis, kotor juga. Makanya mereka semua menghindar. Nah, Yesus nggak menghindar di situ. Ya, nah itu kondisi orang yang sakit kusta. Dan yang keenam, yang terakhir, bisa sembuh itu karena mujizat. Jadi ini merupakan penyakit kutukan, Bapak Ibu. Tidak bisa sembuh. Bahkan sampai mati tetap kusta. Ya, di Alkitab ada diperlihatkan tokoh-tokoh dan ketika sembuh itu merupakan mujizat. Nah, siapa saja, saudara? Ada Miriam. Ya, di kitab Bilangan kita membaca di sana mengatai Musa. Ya, mengatakan apa? Memangnya Tuhan hanya memakai engkau saja, tidak memakai kita, yaitu Miriam dan Harun. Saudara, ternyata kalimat tanda petik iri ya atas pemakaian seseorang di dalam pelayanan itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan langsung hukum. Gitu ya, Tuhan langsung hukum Miriam kena kusta. Harun sebenarnya juga kena hukum, tapi Musa berdoa ya di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi kutukan Miriam dihukum. Lalu Naaman, saudara, ya ini panglima Raja Aram, ini memang bukan orang Israel, tidak diketahui penyebabnya apa, apakah dikutuk karena non Israel ya, saudara. Tapi ketika sembuh, mandi di sungai Yordan itu loh, saudara. Lalu Gehasi, hambanya Elisa. Nah, ini juga kena kusta sampai pada hari matinya. Kenapa? Karena dia tertarik dengan harta benda, ucapan terima kasihnya dari Naaman. Ketika sudah sembuh, utusannya mengirim, saudara, ya, emas, perak, baju yang mahal kepada Elisa. Lalu Elisa berkata pulang. Ya, diberi ucapan terima kasih dengan materi, nggak mau, saudara, pulang gitu. Ya, bawa saja. Lalu Gehasi ini dengar. Ya, mungkin kalau konteks sekarang ya, saudara, hamba Tuhan junior atau pengerja gitu ya istilahnya. Ya kalau Tuan Elisa nggak mau, kenapa nggak diberikan ke saya? Mungkin begitu, saudara. Nah ketika utusannya pergi, Gehasi ikut pergi, saudara. Nah ternyata di tengah jalan, ya secara singkat mau harta benda yang dikirim tadi sebagai ucapan terima kasih. Lalu sebagian diberikan kepada Gehasi. Ketika dia pulang, saudara, Nabi Elisa berkata, Gehasi dari mana engkau? Bukankah waktu engkau pergi, hatiku juga ikut pergi? Lalu Gehasi menjawab, aku tidak kemana-mana kok Tuhan. Lalu Elisa berkata, kusta Naaman ya
tinggal kepadamu. Nah, akhirnya Gehazi kena kusta sampai pada hari matinya. Lalu yang terakhir ada Raja Uzia. Kenapa dia juga dikutuk kena penyakit kusta? Karena dia masuk ke bait Allah mau membakar ukupan, ya saudara-saudara, di atas mezbah. Itu sebenarnya pekerjaan imam besar. Tapi dia mau, karena seorang raja berkuasa, mau membakar ukupan itu yang sebenarnya tidak boleh. Karena dia raja, bukan imam. Nah, ketika dia nekat membakar ukupan itu, saudara, lalu para imam mengatakan tidak boleh, tetap akhirnya Uzia dihukum Tuhan kena kusta pada hari matinya. Jadi kita lihat gambaran dari orang-orang yang sakit kusta seperti itu. Nah, sekarang ayat yang ke-13 firman Tuhan tadi mengatakan si kusta ini berteriak kepada Yesus. Ya ini ya, jaraknya 45 meter, lalu berdiri agak jauh, keadaan sakit, dia berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat aplikasinya. Keadaan sakit, ya, bukan merupakan hambatan untuk datang kepada Yesus. Keadaan punya masalah, punya pergumulan, apapun, saudara, sebenarnya bukan merupakan hambatan untuk datang kepada Yesus. Ya, kadang-kadang kita ini kan ketika ada masalah, pergumulan, tidak datang kepada Yesus, saudara, bahkan menghindari Yesus, tidak mau melayani lagi, bahkan menolak ya pelayanan itu dengan alasan apa? Aku sedang dalam pergumulan, dalam masalah, jadi jangan pelayanan dulu. Nah, sebenarnya di Alkitab banyak contoh. Keadaan apapun yang sedang dialami, tetap melayani Tuhan. Tetap berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Kalau kita melihat di Kisah Rasul, saudara, para rasul, orang Kristen mula-mula, mereka begitu mengalami keadaan yang buruk, tapi justru sebaliknya imannya semakin kuat, ya, semakin bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, saudara, keadaan apapun juga yang kita alami sebenarnya bukan merupakan hambatan untuk datang kepada Yesus. Nah, seruan, teriakan, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan doa ya yang kita panjatkan. Justru dalam keadaan yang sulit seperti itu, justru semakin keras ya, tanda petik, berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-14. Ternyata ketaatan lebih penting dari kesembuhan. Coba tadi Yesus mengatakan apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, Yesus tidak menyembuhkan loh di situ, Bapak Ibu. Yesus tidak menyembuhkan di situ. Ya, apakah sudah sembuh? Belum. Tapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan setelah pergi dan di tengah jalan, Alkitab mengatakan mereka sembuh, mereka tahir. Nah, jadi kalau kita lihat di situ Yesus tidak tumpang tangan. Beda dengan Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Karena si kusta berkata, "Jikalau engkau mau, Tuhan, tahirkanlah, sembuhkanlah aku." Lalu Yesus menjawab, "Aku mau, aku bersedia. Jadilah kamu tahir atau sembuh." Tapi di sini Yesus tidak tumpang tangan, Bapak Ibu, untuk menyembuhkan. Yesus hanya berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan kita lihat ketika mereka di tengah jalan, mereka sembuh. Ya, ini ajaib ya, saudara. Jadi kalau ditanya siapa yang menyembuhkan, kita juga nggak tahu siapa yang menyembuhkan. Ya, tapi kalau kita lihat di situ ketaatannya bisa jadi menyembuhkan, ya. Karena Tuhan memerintahkan, lalu dia lakukan, Bapak Ibu. Makanya saya tulis di situ, ketaatan lebih penting dari mengalami kesembuhan atau mengalami mujizat. Nah, bagaimana dengan orang Kristen masa kini, Bapak Ibu? Wong belum dapat jamahan Tuhan kok disuruh taat, katakanlah. Ya, belum mendapatkan jawaban doa atau pergumulan yang diselesaikan, kok mau taat suruh sungguh-sungguh. Enggak lah. Ya, istilahnya apa, saudara? Sembuh dulu baru taat. Ditolong Tuhan dulu baru melakukan perintah Tuhan. Nah, itu pada umumnya begitu, saudara. Tapi si kusta memberi contoh kepada kita, ternyata enggak. Taat dulu. Sembuh enggak sembuh, yang penting taat. Lalu ketika disuruh pergi ke imam,
Apakah orang yang sakit kusta itu percaya yakin sembuh, saudara? Juga nggak disebutkan ya, saudara. Mereka percaya sembuh. Tapi yang jelas ketika Yesus yang memerintahkan, apapun keadaannya sembuh apa nggak sembuh, dia tetap taat. Nah, mengapa harus pergi kepada imam? Nah, ini yang penting ya, saudara. Karena imam yang menentukan tahir atau tidak. Ya, kalau sekarang dokter yang menentukan sembuh atau belum kepada pasien. Kemudian kenapa harus pergi kepada imam? Supaya belajar Taurat ya, Bapak Ibu ya. Tentang pengorbanan, ya, tentang ibadah, tentang Taurat, firman Tuhan, makanya harus pergi sana. Nah, sebelum itu dilarang bersaksi ya. Ini konteksnya Matius pasal 8. Nah, ada yang tanya ke saya, Pak, kalau sakit sembuh, ini dilarang bersaksi. Ya, saudara. Jadi Yesus itu melarang orang yang sakit kusta, terutama pasal 8 itu sembuh, tapi nggak boleh bersaksi. Jangan beritahukan kesembuhanmu itu pada orang lain. Tapi pergilah dahulu kepada para imam. Saudara. Tapi kalau sekarang justru dilanggar ya perintah itu. Sekarang yang sakit-sakit sembuh bersaksi ya Bapak Ibu ya. Kemudian sakit lagi meninggal nggak ada kesaksiannya. Ya. Nah, bukan berarti nggak boleh bersaksi. Tapi saudara, kalau urusan sakit ini agak repot ya. Mengatakan sembuh tapi kenyataannya, nah itu loh saudara ya. Kan mesti dicek dulu kan. Nah, tapi Tuhan mau menunjukkan pada kita boleh bersaksi asal saudara sudah belajar firman ini loh. Supaya apa? Supaya jangan salah menyampaikan. Nah, ini sebenarnya penekanannya. Nah, orang Kristen harus belajar firman dan setelah itu diperbolehkan bersaksi. Ini yang penting. Sebab kalau enggak nanti bisa salah. Yang kedua, yang minggu kemarin bisa jadi apa? Penyesat. Dan hukuman bagi penyesat sangat berat. 2 kali lipat ya. Oke, lalu yang ketiga, saudara, ayat 15-17. Ternyata yang tahu mengucap syukur itu sangat sedikit. Ya kan? 1 dibanding 9. 10 orang semuanya sembuh, tapi yang bersyukur hanya 1. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan hidup kita pada malam hari ini. Kita termasuk yang 1 orang itu atau yang 9 orang itu tadi. Sama-sama mendapatkan berkat Tuhan, sama-sama mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, sama-sama mendapatkan mujizat Tuhan, tapi yang datang kepada Tuhan tersyukur dan bersyukur hanya 1. Ya, dan itu pun orang Samaria. Banyak orang, yaitu yang 9 orang tadi, lupa akan segala kebaikan Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti yang 9 itu tadi. Sampai Tuhan bertanya, di manakah yang 9 orang itu? Ya, di manakah kita yang sudah mendapatkan berkat, ya, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan? Di manakah kita? Masihkah setia bersekutu, beribadah, melayani Tuhan, ikut kegiatan gereja kita, ikut pelayanan, atau sudah melupakan begitu saja? Dan kalau itu yang terjadi, itu bagikan 9 orang yang lupa akan segala kebaikan Tuhan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 19 bagian B tadi ya. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang benar itu pasti menyelamatkan. Apa artinya iman yang benar? Tertuju kepada Yesus dan firman-Nya. Dan mengapa bukan menyembuhkan? Nah, saudara, ini menarik sekali ya. Ketika Yesus ketemu dengan orang sakit, ya, beberapa orang sakit, saudara, wanita yang sakit pendarahan, lalu orang yang sakit kusta, ya, lalu ada lagi, saudara, sakit apa itu ya. Selalu Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan. Tidak pernah imanmu menyembuhkan. Nah, padahal memang secara fisik sembuh, saudara. Ya, tapi Tuhan selalu berkata, paling tidak 3 kali, nanti Bapak Ibu cari ya. Yesus selalu berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan. Tidak pernah menyembuhkan, saudara. Kenapa ya kira-kira? Ya, nah coba lihat. Karena memang di mata Tuhan, nah ini yang kadang-kadang berbeda ya pandangan Tuhan dengan pandangan kita. Di mata Tuhan, keselamatan jiwa itu lebih penting dari sekedar kesembuhan sakit penyakit jasmani kita.
Kalau manusia, saudara, kesembuhan sakit penyakit lebih penting daripada kehidupan setelah kematian masih nanti. Yang penting sembuh dulu sekarang, bisa makan enak gitu kan, bisa ke sana kemari, nanti urusan belakang. Ya gitu ya saudara. Nah, Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan, karena memang di mata Tuhan keselamatan jiwa itu lebih penting. Kenapa? Kekekalan. Kalau dibanding kesembuhan sakit jasmani kita, ini sampai kapan tuh sembuh, Bapak Ibu? Ya, sampai kapan sih sehat istilahnya, ya saudara? Wong yang masih anak-anak, ya remaja pun juga ada sakit. Kalau saya pergi ke ngantar mama mertua ke itu Bapak Ibu, ke ini ya, itu alat bantu dengar itu loh. Ternyata yang di sana itu bukan yang tua, bukan hanya yang tua-tua loh Bapak Ibu. Ya, ada yang anak-anak juga. Ya, saya tanya bapaknya, "Loh, Pak, anaknya pendengarannya kurang ya kok sampai pakai alat?" "Iya." "Sejak umur berapa gitu?" Nah, saudara ya. Jadi pakai terus itu. "Iya, Pak, pakai terus." Nah, namanya anak nggak bisa bebas Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau kita pergi ke rumah sakit, apa tua semua yang sakit? Enggak. Lalu yang meninggal, tua? Iya. Tapi yang muda ada juga? Ada. Nah, sampai kapan sehatnya ya Bapak Ibu ya? Toh terbatas gitu loh maksudnya. Akhirnya ketika kembali pulang ke rumah Bapak pun juga salah satunya melalui sakit penyakit. Anaknya koko sepupu istri juga meninggal karena sakit. Umur 27 tahun baru menikah, perempuan. Waduh, orang tuanya sedihnya minta ampun saudara. Nah, tapi sudah di dalam Kristus, ya sudah mendapat jaminan keselamatan, ya sudah. Ketika menghadiri duka cita, itu kan selalu kita ini diingatkan. Ya hari ini saudara ini yang duluan, kita ngantri, gitu ya. Tapi kalau kita ngantri tiket, ngantri apa, Bapak Ibu, serobot-serobotan enggak ya? Kalau bisa serobot ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada satpamnya mungkin serobot ya. Tapi kalau antri kematian kok nggak ada yang serobot, itu yang saya heran. Kalau bisa kamu duluan lah, saya paling belakang gitu. Tapi kalau antri yang lain, aku yang duluan di depan. Ya Pak Frank senyum-senyum ya Pak Frank ya. Nggak ada yang antri kematian nggak ada. Kalau bisa kamu yang maju duluan lah, aku belakangan saja, paling belakang kalau perlu, saudara. Nah kita mesti ingat itu. Semuanya antri juga. Nah tapi yang penting saudara, Tuhan mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kepada Kristus, iman kepada firman Tuhan, itu yang menyelamatkan kita, saudara. Ya, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 36. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Oh, seluruh dunia itu banyak loh Bapak Ibu ya. Keinginan mata, keinginan daging, ya pokoknya apa yang bisa kita rasakan, lihat, nikmati ya semua, saudara. Apa gunanya? Kita dapatkan kalau kehilangan nyawanya. Wah, ini peringatan yang sangat penting sekali, saudara. Sekali lagi bukan tidak boleh mencari segala sesuatunya itu. Boleh, saudara. Tapi yang harus kita ingat, keselamatan jiwa, kehidupan setelah kematian, ya justru kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita sakit pendarahan, ya Bartimeus maksud saya, si buta, ketika sembuh di Markus 10:52 juga mengatakan apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perempuan berdosa yang mengurapi Yesus, Lukas 7 ayat 50. Lalu yang terakhir si kusta, lalu ada juga jemaat yang sakit parah, Yakobus 5 ayat 15. Saudara, itu juga dikatakan bukan sekedar sembuh, tapi mendapatkan keselamatan. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. 2 perikop ini ya.
Saya kembalikan ke Pak Syarif.